requirement elicitation. Oke. Jadi minggu sebelumnya saya juga sudah bahas bahwa di dalam tahap requirement proses, engineering proses itu kita ada beberapa aktivitas di dalam requirement development gitu ya, requirement development. Di dalam requirement development aktivitasnya diawali dengan melakukan requirement elicitation ya. Sebelum kita melakukan requirement elicitation, kita ketahui dulu domain dan scope-nya gitu ya. Minggu yang lalu kita sudah bahas. Jadi kita harus tahu dulu lingkungan dari si sistem yang akan kita kerjakan gitu ya. Area fokus kita, scope-nya, ruang lingkupnya itu seperti apa. Karena dengan seperti itu akhirnya kita bisa tahu siapa saja sebetulnya yang memerlukan atau yang sebagai stakeholder gitu ya, yang menjadi bagian yang perlu kita nanti libatkan ketika proses requirement engineering gitu ya. Oke. Jadi kalau kita akan pelajari hari ini itu outline-nya adalah tentang teknik elicitasi. Nah, teknik elicitasi ini di dalam requirement elicitation itu hal yang paling fundamental ditentukan gitu ya, mendasar dan important things gitu ya. Nah, makanya saya sampai bikin, jadi saya tuh sampai riset disertasi saya itu fokusnya adalah hanya di requirement elicitation gitu. Kenapa bisa menjadi topik yang menarik gitu ya di dalam penelitian saya? Karena di dalam requirement elicitation itu seluruh kebutuhan pengguna itu betul-betul kita definisikan dengan baik gitu. Nah, yang menjadi dasar adalah ketika kita salah dalam memilih teknik elicitasi gitu ya. Nah, teknik elicitasi itu apa? Jadi teknik elicitasi itu adalah teknik yang memang dibutuhkan ketika kita akan membangun suatu perangkat lunak gitu ya. Jadi kalau misalkan salah dalam memilih tekniknya ya Anda akan salah gitu ya mendapatkan informasinya gitu. Termasuk juga teknik elicitasi ini akan mempengaruhi pemilihannya itu dipengaruhi maksud saya dengan beberapa hal. Nah, kita akan membahasnya. Kemudian nanti masalah user class gitu ya. Jadi klasifikasi si penggunanya dan kemudian bagaimana kita mengimplementasikan si elicitasi itu sendiri gitu ya. Nah, jadi di dalam requirement elicitation itu tadi saya bilang yang paling penting adalah masalah elicitation teknik, teknik elicitasi. Teknik elicitasi itu apa sih? Teknik yang atau tata cara ketika kita akan menggali sekumpulan kebutuhan dari si pengguna gitu ya, mulai dari business requirement, user requirement, business rule gitu ya, data requirement, system requirement dan sebagainya dari tipe-tipe jenis requirement gitu ya. Ada banyak teknik elicitasi yang kita kenali gitu ya. Mungkin kalau yang umum Anda mungkin kenali misalkan contohnya survei gitu ya. Atau misal observasi, ya survei itu ada wawancara, ada by questionnaire gitu ya. Nah, kecenderungannya yang ada di lapangan adalah ketika memilih atau ketika melakukan proses requirement elicitation, teknik elicitasi itu dianggapnya sesuatu hal yang bukan sesuatu hal yang sulit lah gitu ya. Kita tinggal pakai aja yang kita pahami gitu, yang familiar bagi si pengguna timnya gitu. Nah, padahal kalau kita kaji ulang itu ternyata kegagalan dalam kita mendefinisikan requirement itu sering sekali adalah karena ini menyepelekan dalam memilih teknik elicitasi. Nah, sebetulnya teknik elicitasi itu adalah bagaimana cara kita berkomunikasi gitu ya, bagaimana cara kita berkomunikasi. Nah, tentunya cara kita berkomunikasi itu harus juga memperhatikan kemampuan si stakeholder, dalam hal ini misalkan si usernya itu sendiri nantinya ketika dia akan mengungkapkan apa yang dia inginkan. Nah, ini jadi hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Jadi ketika memilih teknik elicitasi ini adalah hal yang sampai teknik elicitasi ini sampai saat ini ada kurang lebih 22 jenis teknik elicitasi gitu. Jadi banyak ternyata ya teknik untuk melakukan elicitasi dan masih ada riset-riset yang kembali dikembangkan apalagi di masa pandemi ini gitu ya. Yang tadinya kita membutuhkan keterlibatan langsung si penggunanya gitu direct gitu ya. Nah, dengan adanya pandemi Covid ini tentunya agak dibatasi nih gimana kita nggak bisa face to face secara langsung dengan si pengguna kita gitu. Maka kita harus memikirkan gimana sih caranya supaya
komunikasi kita tetap berjalan, kita bisa menggali apa yang memang dibutuhkan oleh si pengguna dengan baik gitu ya, kita bisa mendefinisikan dengan baik. Nah, ini sering menjadi satu kendala gitu. Nah, jadi hati-hati ketika Anda memilih teknik elisitasi. Apa yang harus kita lakukan gitu ya ketika memilih teknik elisitasi? Sebelum kita masuk ke sana, ini ada satu gambaran yaitu tentang Kano model gitu ya. Nah, Kano model ini biasanya suatu teknik yang digunakan untuk kita mengetahui kira-kira jadi ini adalah salah satu teknik ya sebetulnya, ada salah satu tools ya, salah satu tools elisitasi untuk kita mengetahui kira-kira requirement apa saja yang perlu kita sajikan nanti di dalam si aplikasi gitu ya. Nah, di teknik si Kano model ini dia membagi tipe requirement-nya itu menjadi 3, ada must have, ada satisfiers, ada delighters gitu ya. Nah, dia bagi, nah kita lihat di sini ada 4 kuadran gitu ya. Mulai dari customer satisfaction, fully fulfill, kemudian customer dissatisfaction, dan not fully fulfill gitu ya. Nah, kita lihat ketika ada suatu tipe must have. Nah, kita lihat must have dulu ya, must have. Must have itu apa sih gitu ya? Must have itu adalah ya harus ada gitu ya, harus ada. Jadi requirements yang masuk ke dalam tipe must have ini adalah si requirement pada tipe ini dia harus diterapkan untuk menghilangkan ketidakpuasan atau dissatisfaction meskipun tidak akan memberikan kepuasan kepada si consumer-nya, jadi kepada si customer-nya gitu ya. Jadi ketika dia ada belum tentu itu juga bisa memuaskan, tetapi ketika dia tidak ada maka itu akan membuat si usernya menjadi sangat tidak puas gitu ya, itu must have gitu. Contohnya apa? Misalkan ada software untuk memutar musik misalkan ya. Nah, di software memutar musik itu tidak ada fitur untuk mengubah volume gitu ya. Jadi volumenya tuh nggak bisa kita atur besar apakah keras, apakah rendah gitu ya, maksudnya tidak terlalu kencang gitu ya, misalnya kayak seperti itu, atau misalnya untuk kita itu yang paling utama lah gitu. Kalau masalah ngatur bass dan sebagainya mungkin itu hanya tambahan gitu ya, tetapi ketika dia tidak bisa mengatur volume daripada si suaranya gitu. Nah, ini akan berdampak terhadap ketidakpuasan. Betul ya? Setuju ya semuanya ya? Iya, gue setuju. Ya, setuju. Nah, itu masuk ke dalam kategori tipe yang must have gitu. Ya. Nah, gimana kita tahu ini masuk ke dalam must have? Nah, nanti di si Kano model ini biasanya sudah ada toolsnya. Jadi nanti ada sekumpulan pertanyaan yang berkaitan dengan scope dari atau lingkup sistem yang akan kita bangun. Jadi nanti kita sesuaikan pertanyaannya seperti apa. Nah, itu adalah jenisnya yang must have. Maka dia ada di bawah. Ketika dia tidak terpenuhi, maka dia akan ada di level customer dissatisfaction gitu. Nah, kemudian ada yang jenis yang kedua, yaitu satisfier. Gitu. Nah, satisfier itu ada di antaranya, gitu ya. Nah, kalau si satisfier ini adalah requirements pada tipe ini itu memberikan kepuasan apabila diterapkan dan memberikan ketidakpuasan apabila tidak diterapkan. Jadi dia tuh kalau ada bisa memberikan kepuasan, tetapi kalau tidak diterapkan juga bisa memberikan ketidakpuasan gitu ya. Nah, ini juga yang harus diperhatikan. Jadi fitur ini dapat memuaskan customer dan akan menjadi masalah ketika dia tidak diterapkan gitu ya. Dari fitur utamanya gitu ya misalkan. Nah, contohnya misalnya tadi kita mau nambahin ada bass, ada apa gitu. Ketika dia diterapkan bisa jadi memberikan memuaskan, tapi mungkin bisa jadi tidak memuaskan gitu. Jadi tergantung dari kebutuhan si usernya. Yang ketiga adalah delighters. Ada kita melihat sebetulnya kalau dia ada itu bisa meningkatkan satisfaction. Tetapi kalau dia tidak ada gitu ya, dia tidak akan membuat usernya tidak puas. Jadi hanya menambah atau menyempurnakan suatu fitur gitu ya, menyempurnakan suatu fitur. Ya apapun misalnya di pemutar musik tadi misalnya dia nambahin lagi nambah lah, tidak hanya sekedar ngatur bass gitu, yang ngatur event
menambah misalnya efek sound-nya atau apa-apa gitu ya dalam equalizer dan sebagainya misalkan. Nah, jadi ketika dia ada, dia bisa meningkatkan satisfaction gitu ya. Tetapi kalau nggak ada, dia tidak akan masuk ke dalam dissatisfaction karena mungkin ada lingkungan, ada banyak pada umumnya. Ya udah, yang penting saya tetap bisa mendengarkan musik itu. Tetapi bagi orang yang sense musiknya mungkin sangat tinggi gitu, ditambahkan fitur itu bisa meningkatkan satisfaction gitu misalkan. Nah, contohnya kayak gitu, kayak saya kalau misalnya dengan musik, yang penting dengar gitu ya, nggak penting lah bassnya, treble-nya apa, nggak terlalu penting gitu. Sehingga ketika saya punya software untuk memutar musik nggak ada di sisi sana, ya nggak masalah gitu. Atau misalkan ada untuk merekam misalkan, bagi beberapa yang hanya tujuannya mendengarkan, mungkin ya nggak ada aplikasi atau nggak ada fitur merekam, nggak ada masalah. Tapi bagi orang-orang yang mungkin punya tujuan ke arah sana, ketika ditambahkan akan meningkatkan satisfaction. Jadi itu bedanya must have, satisfier, dan delighters. Paham? Sampai di sini? Paham, Bu. Nah, gitu ya. Jadi ketika Anda melakukan requirement elicitation, Anda harus bisa tahu gitu loh, mana yang must have, mana yang satisfier, mana yang delighters gitu ya. Nah, balik lagi adalah kemarin, yaitu domain dan scope-nya. Jadi domain dan scope-nya harus kita pahami. Jadi kadang kan kita nanya ke user, ada user yang keinginannya kemana gitu ya, padahal itu bukan hal yang sifatnya must have gitu ya. Nah, ini Anda yang harus tahu. Nah, oke ya, seperti itu. Jadi mengacu kepada tipe requirements tadi gitu ya. Nah, maka ada beberapa tipe teknik elisitasi untuk tiap tipe requirements-nya. Gitu. Ketika kita ada di dalam masuk ke dalam tipe requirement yang must have, maka ada suatu hasil dari suatu riset ditemukan bahwa tipe teknik elisitasi yang tepatnya adalah melakukan observation atau dokumen centric. Ya, melakukan observasi atau dokumen centric. Nanti kita lihat apa observation dan apa dokumen centric. Nah, ketika kita ada di tipe requirement satisfier gitu, maka teknik elisitasinya ya oke, survei cukup lah gitu. Nah, ketika ada di dalam delighter, nah kalau delighter ini tekniknya harus creativity, jadi bisa mengcombine beberapa teknik elisitasi. Oke ya, intinya seperti itu. Nah, kita lihat sekarang jenis-jenisnya. Survei gitu. Apa sih teknik survei? Kayak apa teknik survei? Teknik survei itu contohnya adalah interview dan questionnaire. Jadi di sini adalah kita melibatkan si responden gitu ya, responden atau representatif, user representatif kita untuk menggali sekumpulan kebutuhan. Caranya ya tadi bisa mau interview atau melakukan questionnaire. Jadi ada alat bantu yang membantu kita. Kalau interview Anda tahu ya, wawancara. Nah, di interview itu ada beberapa jenis gitu ya di wawancara itu. Ada interview yang terstruktur, ada interview yang unstructured. Gitu ya. Atau keduanya gitu ya, kombinasi keduanya. Yang terstruktur itu apa gitu. Kalau yang terstruktur itu kita sudah buat sekumpulan pertanyaannya gitu. Jadi udah tahu pertanyaannya A, B, C, D, E itu udah kita buat di awal. Jadi nggak ada yang kita mikir. Nah, kalau kita mikir waktu interview gitu, abis ini saya mau nanya apa ya? Atau tergantung jawaban dia, nanti saya nanya apa ya? Itu namanya unstructured. Gitu. Nah, biasanya kapan pakai structured, kapan pakai unstructured gitu. Nah, biasanya unstructured dipakai untuk kita mendapatkan kebutuhan dasar. Jadi kita untuk tahu kebutuhan dasar. Jadi kita membentuk dulu opinion daripada si penggunanya. Nah, ketika sudah terbentuk, mungkin kita bisa masuk ke dalam level interview yang terstruktur. Jadi kadangkala kita harus melakukan dua kombinasi. Jadi ada unstructured, ada yang terstruktur, ya. Nah, kemudian dengan teknik yang kuesioner. Nah, ini kadang menjadi solusi ketika masa pandemi saat ini karena bisa dilakukan secara online. Kenapa? Karena sudah banyak tools yang bisa membantu kita membuat kuesioner secara online gitu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Keduanya gitu ya, tentunya perlu memperhatikan bentuk pertanyaannya gitu. Nah, jadi kita harus tahu dulu yang mau kita gali apa, kemudian usernya siapa, kemampuan komunikasinya sejauh mana. Nah, kalau kita buat pertanyaan, itu ada jenis pertanyaannya ya. Ada closed question. Kalau closed question itu pertanyaan udah kita tentukan jawabannya. Bisa yes, no gitu ya, seperti itu. Atau pilihan gitu yang sudah kita tentukan. Ada lagi open question gitu ya. Open question itu jawabannya bisa bervariasi gitu ya. Jadi model kayak bikin soal essay, jawabannya essay gitu ya. Silakan dia menuliskan seperti itu. Nah,
silakan masing-masing akan ada kelebihan dan kekurangannya, tergantung kebutuhannya seperti apa. Nah, Anda boleh gali lagi ya, ada banyak referensi yang bisa Anda ketahui. Jadi hati-hati ketika kita memilih teknik. Jadi nggak bisa asal gitu ya. Oh, pemahaman saya tuh yang penting interview kita ngobrol gitu ya. Harus jelas gitu. Kita mau yang kayak gimana interviewnya gitu ya. Oke, next adalah jenis yang kreatif teknik yang tadi ya, itu untuk yang delighters gitu ya, tipe requirement yang delighters gitu, yang ketika ada bisa memuaskan, ketika nggak ada ya santai aja, dia nggak akan bisa membuat usernya menjadi tidak puas gitu. Nah, ketika kreatif tekniknya itu memilih kreatif teknik ini adalah jenis-jenisnya itu ada bentuknya adalah brainstorming gitu ya. Nah, jadi kalau si brainstorming ini adalah dilakukan ketika kita mencoba untuk apa ya, kalau brainstorming tuh lebih kepada mengumpulkan ide gitu. Jadi kalau di awal kan kalau di pembangunan si aplikasi itu awalnya dulu dengan melakukan ide kita mencari ide dulu gitu ya dengan cara brainstorming gitu ya. Kemudian kalau Hall of Fame itu apa? Hall of Fame itu biasanya ketika sudah ada idenya, tetapi bagaimana cara pandangnya itu kita ubah gitu ya. Jadi teknik untuk merubah perspektif gitu ya. Jadi pola pikir si penggunanya itu si calon atau si representatifnya kita bantu untuk pola pikirnya kita ubah gitu ya. Mungkin ada hal-hal yang membuat dia ini nggak mungkin kayak diimplementasikan, tapi mungkin saja bisa. Atau misalnya dia memaksakan, saya memaksakan harus ada fitur ini. Nah, kita bisa kasih tahu secara teknologi ini nggak mungkin dilakukan gitu. Nah, caranya adalah dengan Hall of Fame. Nah, nanti Anda gali lagi ya, kayak gimana sih bentuk brainstorming Hall of Fame gitu ya. Kemudian idea box. Nah, kalau idea box ini adalah sebagai teknik untuk kombinasi, ya. Jadi mengkombinasikan beberapa teknik gitu ya. Kemudian ada lagi constraint removal. Nah, constraint removal ini adalah biasanya dipakai untuk perluasan ide gitu ya. Nah, ketika udah ada ide, nah kita baru luaskan gitu. Seperti apa ide ini kita turunkan, batasan-batasannya apa yang mesti dihilangkan, apa yang enggak gitu. Jadi kayak memperluas idenya. Jadi kayak mendapatkan konteks sistemnya gitu ya, boundary konteksnya itu kita bisa dapatkan pakai constraint removal gitu ya. Nah, ini adalah teknik-teknik ketika masuk ke dalam kreatif teknik untuk bisa mendapatkan tadi delighters. Jadi produk dasarnya sudah ada, nanti dari situ pengembangannya mau kayak apa ya. Nah, itu biasanya pakai teknik ini. Gitu ya, brainstorming, Hall of Fame gitu. Kayak misalnya oh di Gojek kita mau nambahin apa lagi nih gitu. Oh, kita pikirkan apa ya? Oh, jadi kita brainstorming dulu deh, brainstorming gitu kan. Kemudian perspektifnya seperti apa Hall of Fame kita lakukan ketika kita akan mendapatkan ide ketika ingin bisa mendapatkan ide apa nih yang kira ini bisa menggunakan idea box berarti kita mencoba mengkombinasikan misalnya antara brainstorming dengan Hall of Fame gitu ya. Ketika akan meluaskan idenya sudah muncul tadi pakai constraint removal gitu ya, seperti itu. Nah, next adalah tadi ketika kita masuk ke dalam must have. Di must have itu ada dua teknik ya. Jadi katanya ada observation dan ada dokumen centric teknik gitu ya. Nah, kalau dokumen teknik centric ini apa gitu ya? Nah, ini adalah biasanya bentuk elisitasi dengan cara kita menggali dari dokumen yang sudah ada. Ya, atau kita bisa seperti apa gitu, misalkan dari arsip-arsip, misalnya kita mau bangun aplikasi nih, misalkan contoh di dalam sebuah klinik, misalnya klinik di rumah sakit, dia masih manual selama ini. Nah, kita gimana cara kita mengetahui apa sih sebetulnya yang dibutuhkan atau enggak? Nah, kita bisa pelajari dari dokumen-dokumen yang sudah ada. Makanya dibilang sebagai sistem arkeologi. Jadi kayak kita menggali, memining apa aja sih dari dokumen-dokumen yang ada kayak gimana. Oh, ini ternyata ada dokumen untuk mencetak report per bulan. Oh, oke, berarti nanti butuh fitur nih untuk mencetak si bentuk dokumen yang kayak gini gitu ya. Nanti kita pelajari di dokumen report itu ada apa aja gitu ya. Atau ketika kita datang, ketika si pasien masuk ke dalam si klinik gitu, maka dia akan punya kartu rekam medik gitu. Kayak apa? Oh, berarti nanti ada fitur untuk mencatat rekam medik si pasien gitu atau apa. Nah, kayak gitu ya. Jadi lebih kepada perspektif based reading. Jadi Anda lebih mempelajari dokumen-dokumennya. Ini
penting gitu loh, karena kenapa dia masuk ke dalam must have gitu, teknik ini cocok ketika must have gitu ya, karena memang itu yang harus ada di lapangan, karena kesehariannya itu yang dia lakukan gitu. Kemudian reuse gitu, jadi kayak kita memanfaatkan kembali si dokumen-dokumen yang ada sebagai dasar bagian kita ketika akan membangun sistem, dan nanti mungkin ketika kita akan nanti bentuk proses report tuh datanya apa aja ya yang harus cetak, bentuk dokumennya kayak apa. Nah, kita bisa menggunakan dokumen yang sudah ada. Jadi kita nggak perlu lagi memikirkan desainnya dan sebagainya dari si bentuk-bentuk report yang dihasilkan gitu ya. Nah, kemudian yang must have lain adalah observation teknik. Saya pikir Anda sudah tahu ya observation itu ngapain. Jadi kita melakukan pemantauan gitu ya dari aktivitas yang ada di dalam lingkungan di mana si sistem itu akan kita bangun gitu. Nah, kenapa ini masuk ke dalam must have gitu ya? Kadang ada hal-hal yang sederhana yang tidak bisa kita dapatkan melalui wawancara gitu ya. Jadi kadang usernya lupa gitu ya, apa ya ketika saya ini apa ya gitu. Padahal mungkin tas itu sudah dia lakukan berulang-ulang, tapi terkadang ketika ya karena ketika wawancara mungkin saja orang itu ada dalam kondisi yang tidak prima atau mungkin dia disibukkan dengan aktivitas yang lain, akhirnya tidak konsen. Caranya gimana? Ya lakukan observasi gitu ya. Nah, observasi di dalam cabang di mana si produk itu akan dibangun gitu. Misalkan saya mau bikin aplikasi tadi misalkan ya di klinik gitu ya. Ketika proses pendaftaran tuh gimana sih tahapannya? Ya, kita observasi gitu ya, caranya gimana? Bisa tanam kamera gitu ya, atau mungkin kita bisa berperan, ya, atau apprenticing. Apprenticing itu kita magang di sana sebagai petugas pendaftaran misalnya. Hari ini saya jadi petugas pendaftaran misalnya. Ya, kita pelajari, oh kayak gimana sih tahapannya, apa yang dilakukan. Mungkin nggak cukup sehari, 1 minggu, oke 1 minggu kita berlaku sebagai petugas pendaftaran. Ya, sambil kita lihat juga gitu apa sih kelemahan-kelemahan yang terjadi oleh lingkungan si pengguna kita, atau bisa pelajari dari kamera rekamannya. Nah, misalnya besok pindah lagi, setelah ada di pendaftaran apa yang dilakukan, masuk ke pendaftaran, kita masuk misalkan ke bagian pengobatan gitu ya. Di pengobatan tuh apa yang dilakukan, misalnya dokter tuh nyatet apa dan sebagainya gitu ya, dan sebagainya. Terus masuk misalnya ke farmasi, di farmasi tuh ngapain, jadi kita tahu semua aktivitinya, alurnya tuh kita pahami. Nah, dari situ kita akan tahu yang must have itu apa gitu loh. Jadi apa yang perlu ada gitu. Karena ketika itu tidak ada, maka si sistem itu akan masuk ke dalam level dissatisfaction gitu ya. Oke, paham ya seperti itu. Jadi kenapa observation dan dokumen centric itu menjadi rekomendasi ketika bentuk requirement-nya adalah must have gitu ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Paham ya? Menurut saya belum terlalu sulit lah. Oke. Nah, ketika melakukan teknik elisitasi, ada hal yang ada support teknik atau ya. Jadi tadi ada beberapa jenis teknik elisitasi. Tetapi tadi saya bilang di awal bahwa teknik elisitasi itu banyak gitu ya. Nah, itu biasanya digunakan sebagai support teknik. Jadi teknik pendukung gitu ya. Teknik pendukung gitu. Apa saja teknik pendukung? Misalkan mind mapping gitu. Jadi kita membuat mind mapping itu apa sih gitu. Jadi kita membuat suatu pemetaan dari menggambarkan apa yang maksudnya ketika ada suatu fitur misalkan. Nah, fitur ini tuh punya keterhubungan dengan yang apa. Jadi kita membentuk pola pikirnya gitu ya. Ini fitur ini akan hubungannya kemana, atau misalnya requirement ini ada hubungannya ke requirement yang mana, ada yang mana, yang bisa dengan mind mapping. Atau misalkan dengan workshop gitu ya, dengan workshop. Misalnya kita coba buatkan, ketika kita sudah mendapatkan kebutuhan dasar, kita bikin prototipe-nya, habis itu kita lakukan workshop gitu. Kita ingin menggali lebih dalam. Atau menggunakan CRC cards gitu ya, pakai kartu collaboration gitu ya. Nah, atau bisa audio and video recording. Tadi yang saya bilang, kalau observation bisa audio dan video recording. Atau dengan modeling action sequence. Jadi kita memodalkan setiap aksi secara berurutan. Nah, atau tadi membuat prototype untuk bisa mengilustrasikan. Terkadang bisa begitu. Jadi bisa saja di awal usernya itu berpikirnya masih nggak tahu kayak gimana. Oke, kita bantu dengan prototype gitu ya. Dengan prototype akhirnya mereka nyoba, akhirnya mereka bisa tahu, enggak, saya nggak yang gini, saya biasanya begini. Dari situ kita bisa mendapatkan
kelengkapan dari si requirement tersebut gitu ya. Nah, ini adalah support teknik yang bisa kita gunakan. Ada banyak support teknik lagi gitu ya, tergantung dari tadi saya bilang ada, nanti kita lihat hal-hal yang perlu diperhatikan gitu. Nah, ini faktor to be considered. Jadi ada faktor yang perlu dipertimbangkan ketika kita memilih teknik elicitasi gitu ya. Pertama adalah masalah conscious, unconscious, or subconscious aspect. Jadi ada aspek yang bicara masalah sadar, tidak sadar, atau di bawah sadar. Nah, kenapa tadi di Masef itu ada lebih ke observation gitu ya, dokumen centric gitu. Karena tadi khawatirnya ada aspek yang dia sadari, tetapi ada juga yang dia tidak sadari, atau mungkin dilakukan di bawah kesadaran. Jadi kayak begitu ditanya, misalnya kalau dengan interview, dia cuma bicara yang dia ingat-ingat aja gitu, yang di bawah dia sadari tidak dia sadari, malah mungkin tidak bisa dia sampaikan. Nah, dengan observasi dan dokumen sentrik itu bisa melengkapi gitu hal-hal yang ternyata dia bilang hanya begini, ternyata setelah kita lakukan aktivitas itu ternyata ada poin-poin atau fitur-fitur atau mungkin data-data ya, data requirements yang harus lebih lengkap apa dan sebagainya. Hal lain adalah pastinya time and budget available, yaitu tentunya adalah ketersediaan dari waktu dan anggaran. Ya kadang ingin perfeksi, biasanya tim elicitasi, saya ingin benar-benar dapatkan requirement secara sempurna gitu. Tapi kita harus lihat gitu ya, waktunya berapa lama. Nah, biasanya pembangunan aplikasi itu cenderung cepat gitu ya, misalnya pendek waktunya. Dan kemudian kita bicara budget. Ya semakin tim elicitasi, teknik elicitasi yang dipilihnya semakin beragam gitu ya, ya tentu akan berdampak terhadap budget. Kenapa gitu ya? Artinya kan man hour-nya atau mungkin ada tools-tools tambahan yang harus kita anggarkan atau bikin prototipe kan kita juga butuh menganggarkan dan sebagainya. Nah, ini betul-betul dipertimbangkan gitu ya. Jadi dilihat dari sisi kompleksitasnya juga. Availability of stakeholder, ya tentunya ketersediaan pemangku kepentingan. Nah, ini yang kadang ketika kita melakukan teknik elicitasi di awal kita sudah bilang, kita harus tahu dulu siapa pemangku kepentingannya gitu. Ketika pemangku kepentingannya saja tidak tersedia atau misalnya tidak aware gitu ya akan sulit gitu ya, sehebat apapun teknik yang kita pilih tidak akan pernah bisa menghasilkan requirement yang valid gitu ya, yang benar gitu ya. Kemudian experience of requirement engineer with particular technique. Nah, ini juga perlu. Jadi, kalau saya perhatikan kebanyakan tim elicitasi atau kemampuan si engineer, pengalaman si engineer terhadap menggali kebutuhannya yang kadang kurang paham dari teknik-teknik yang ada. Jadi kadang-kala kalau dalam perusahaan kebiasaan yang dipakai, biasanya juga kita pakainya interview misalnya gitu, padahal nggak cocok gitu loh. Ya gimana ya, atasan saya taunya cuma interview, ya udah saya diajarinnya interview, ya udah gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Nah, itu makanya Anda selama dalam sekolah ini Anda pelajari betul-betul, latih semuanya gitu. Perlu tahu gitu ya, perlu nyoba semuanya agar next time ketika Anda ada di lapangan Anda bisa tahu gitu loh, karakteristik teknik ini tuh seperti ini, penggunanya seperti ini, yang akan kita gali seperti apa ya. Tadi kalau must have berarti ini loh gitu. Nah, ini satu pertimbangan yang perlu juga Anda ketahui. Jadi sering sekali kegagalan tekniknya udah bagus gitu loh, tapi engineer-nya nggak pandai gitu ya mengimplementasikan teknik itu di lapangan atau mungkin sudah tepat gitu ya. Nah, chance and risk of the project, ya tentunya peluang dan resiko dari si project itu sendiri. Jadi, 5 faktor inilah yang perlu diperhatikan ketika kita memilih teknik elicitasi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Oke. Next adalah final text on elicitation technique. Jadi ini adalah hal akhir ketika kita memilih teknik elicitasi. Ya tentunya tadi yang saya bilang adalah pertama, pahami kondisi pemangku kepentingan terlebih dahulu. Understand the condition of stakeholder first, gitu ya. Jadi pertama kita pahami dulu bagaimana kondisi pemangku kepentingannya, sejauh mana gitu ya keterlibatan mereka, pemahaman mereka dan sebagainya. Ya, kita perlu tahu kesibukan mereka gitu ya dan sebagainya. Karena ketika kita butuh representatif, user representatif, kita pun harus pikirkan itu. Atau misalnya kayak tadi dokumen centric misalkan. Sejauh mana kerahasiaannya. Nah, ini juga kadang menjadi kendala gitu ya. Misalnya, aduh maaf ini nggak bisa dibuka ke publik. Nah, kita bingung ketika kita akan bangun aplikasinya seperti apa gitu ya. Nah, kadang oke, Anda
Anda tidak boleh bawa ini keluar kantor gitu ya. Saya ingat dulu waktu di Kemendagri gitu ya, data penduduk nih sifatnya rahasia gitu ya, tidak boleh. Oke, jadi kita hanya boleh cari tahu di sana, dan itu pun kita harus betul-betul merahasiakan itu gitu ya. Nah ini yang kalau dulu tuh betul ya, nggak tahu sekarang akhirnya kita bisa terbuka data-data kita, ini ada apa gitu ya, misalnya seperti itu. Harusnya memang ada condition atau ada constraint yang harus kita penuhi. Kemudian combine different technique to elicit better. Iya betul, kita kombinasikan teknik-teknik berbeda untuk kita bisa mendapatkan proses elisitasi yang baik gitu ya. Kemudian use support teknik to help main teknik. Ya, gunakan teknik pendukung untuk membantu teknik utama. Ya, itu tadi yang saya bilang ya. Jadi tambahkan support teknik gitu. Kemudian yang perlu juga diperhatikan adalah tadi gitu ya, ketika kita interview, mau apa interviewnya, structure, unstructure, nah itu persiapkan baik-baik gitu ya. Kita lihat. Nah, ketika kita buat pertanyaan di interview pun pastikan gitu ya berapa banyak pertanyaannya, jangan sampai membuat user representatifnya lelah gitu ya, sehingga jawabannya udah nggak benar gitu ya, karena dia terlalu banyak gitu ya, terlalu membuat dia bosan dan sebagainya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Jadi sebetulnya proses requirement elicitation inilah sebetulnya yang menjadi hal penting perlu diperhatikan gitu ya, karena dia adalah gerbang pembuka gitu ya sebelum masuk ke dalam tahap development software-nya gitu ya. Nah, jadi benar-benar harus dikuasai gitu. Makanya anak RPL tuh kelebihannya ini, dia harus benar-benar menguasai ini gitu ya dengan baik. Beda dengan yang di IF kan belajar RPL-nya hanya 1 semester. Materi ini hanya disajikan dalam 1 pertemuan aja gitu loh. Jadi ya karena mereka cakupannya nggak sampai di level itu. Oke ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam kelompok pengguna. Oke, user classes. Nah, kita lihat kita harus bisa ketika masuk ke dalam teknik elisitasi, kita kelompokkan siapa penggunanya. Jadi mulai dari level stakeholder. Stakeholder kita turunkan, ada customer, udah justing, ini yang paling penting. Jadi ketika elisitasi yang kita fokuskan adalah stakeholder berada di level customer. Ada stakeholder mungkin nggak terlalu ya, misalnya kayak divisi IT lain atau apa-apa itu mungkin artinya siapa yang berkebutuhan gitu. Nah, ketika di customer kita turunkan lagi ada direct dan indirect user. Ada lagi ada customer. Nah, kita udah tahu, makanya kemarin kita bahas domain dan scope gitu ya. Kita udah tahu ketika boundary sistemnya ada di mana, konteks sistemnya seperti apa gitu ya, domainnya dari awal kan diturun-turunkan. Nah, kita akan tahu direct indirect usernya tuh yang mana gitu. Ada customer yang mana, Anda harus tahu. Nah, setelah kita mengetahui direct and indirect user, maka kita mulai membagi lagi. Ada favor user classes, disfavor user classes, ignore user classes, other user classes. Mana yang perlu jadi utama, yang enggak gitu, yang kita tolak sebagai kelompok si penggunanya, atau ada kelompok-kelompok pengguna yang lain. Nah, kita udah harus tahu gitu ya. Makanya kalau dalam istilah pengguna gitu ada primary user, ada secondary user. Nah, itu yang tentunya harus kita tahu nih ketika kita bangun si aplikasi ini primary usernya siapa gitu. Oh, berarti dia adalah favor user classes gitu ya. Nah, secondary-nya siapa? Oh, disfavor gitu ya. Dia menjadi kota tapi dia perlu ada. Ketika ada lagi misalnya oh dia ignore, ini nggak perlu kita terlalu dalam di sana. Tapi perlu juga kita jadi bahan satu perhatian. Nah, jadi kelompokan si usernya. Nah, pengelompokan tadi itu berangkat dari hak akses atau tingkat keamanan mereka. Jadi their access privilege and security level. Ya, jadi berangkat pertama adalah access privilege or security levels ya. Kedua, the task they perform during their business operation. Jadi tugas yang mereka lakukan selama operasi bisnis mereka tuh kayak apa gitu ya. Kemudian the features they use gitu ya. Nah, jadi dari setiap kategori itu kita gali ini ya, fiturnya gitu ya. Kemudian frekuensi with which they use the product. Frekuensi penggunaan dari si produknya gitu ya. The application domain experience and customer system expertise gitu ya. Jadi pengalaman domain aplikasi dan keahlian sistem komputer mereka. Kemudian the platform they will be using. Apa desktop, apa laptop, apa tablet, apa smartphone, apa specialized device gitu ya. Misalnya alat fotokopi atau misalkan misalkan mobil misalnya atau apa kan bisa aja yang dia nanti menggunakan platform itu untuk di mana gitu ya. Kemudian their native language, kemudian whether they will interact with the system directly or directly, yaitu apakah mereka akan berinteraksi dengan sistemnya indirectly. Nah, ini kita harus tahu.
Nah, ini cara kita mengkategorikan si user tadi, ya. Tadi ada. Jadi kita akan tahu, oh si ini dia user direct, oh si ini user indirect, oh ini user favor, ini disfavor gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini berangkat dari poin-poin ini ya. Jadi 8 poin inilah yang menentukan kita dalam mengkategorikan si pengguna. Nah, oke ya. Pelajari betul-betul ini gitu ya. Pahami betul-betul ini sehingga nanti Anda ketika Anda menjalankan, contohnya nanti Anda ngerjain tugas, Anda akan tahu gitu, oh ini nggak masuk ke dalam user saya yang mana, atau ini masuk ke dalam kategori user yang mana. Oke ya, paham ya sampai di sini? Insya Allah. Paham ya? Bisa Bu, paham. Oke, ini contoh daripada user class gitu ya. Misalkan nih, kan user itu pasti ada penamaannya, misalnya dia semis gitu kan, favor, dia sebagai ahli kimia gitu ya. Jumlahnya misalkan kurang lebih ada 1000 locate in 6 building gitu. Nah, kita deskripsikan semis ini apa aja gitu. Will request chemical from vendor and from the chemical stockroom is semis itu. Jadi kita definisikan. Jadi ini cara menentukan user class. Jadi berdasarkan poin-poin yang tadi ini ya, poin-poin yang 8 ini. Jadi Anda definisikan, oh nanti ada buyers gitu ya. Dia masuk ke level yang mana gitu ya. Numbernya jumlahnya ada 5 buyers. Buyers itu apa sih? Definisikan. Kemudian ada chemical stockroom staff gitu. Ada berapa? Oh ada 6 technician dan 1 supervisor. Habis itu deskripsikan apa sih chemical stockroom staff itu. Jadi kalau dalam perusahaan chemical kurang lebihnya seperti ini. Ada health and safety department staff. Ya kalau kita detailnya mungkin nanti ada begitu kita akan bangun LMS gitu. Ada siapa di situ? Misalnya pertama adalah ada dosen gitu, lecturer. Kemudian nanti ada student gitu ya, ada mahasiswa gitu. Ada apa lagi gitu misalnya di situ ya. Nah, itu kita jelaskan ada berapa jumlahnya. Nah, kita udah harus tahu jumlahnya ya, numbernya. Nanti dari situ kenapa number ini perlu tahu gitu ya. Nanti untuk menentukan berapa jumlah user representatif yang nanti akan kita tanyakan. Apakah semua misalnya ada 1000 ini semuanya yang mau kita tanya gitu atau kita ambil sampel. Gitu. Kayak bayar 5 oke lah, 5-5-nya kita datangi. Chemical stockroom ada 6, ada 1 supervisor. 6-6-nya technician-nya atau dan 1 supervisor atau bagaimana gitu. Oke, jumlahnya masih waktu dan budgetnya cukup. Oke, semuanya. Nah, ini untuk menentukan itu. Jadi number itu untuk kita tahu berapa sampel yang harus kita ambil gitu. Paham ya? Bu, ketika kita bikin aplikasi yang sifatnya publik itu gimana gitu. Nah, kita tidak bisa prediksi nih berapa populasinya. Nah, ada banyak teknik-teknik untuk bisa menentukan sampel. Tetapi dalam ilmu statistik minimum 30 sampel itu udah bisa dikatakan valid lah gitu ya untuk kita mengambil keputusan. Tetapi hati-hati jangan dipaskan 30, takutnya nanti ada data yang outlier gitu. Lebihin lah misalnya 35, 40 misalnya seperti itu. Takutnya nanti ada hasil, misalnya kalau ngisi kuesioner ada yang gagalnya berapa gitu, yang ngisinya ngasal kok berapa, nanti bisa membuat pengolahan data dari seluruhnya menjadi kacau misalnya seperti itu ya. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana kita mengimplementasikan elisitasi? Ya, ini ada aktivitasnya. Di dalam elisitasi tentunya harus planning dulu, baru preparation, baru form, dan terakhir adalah follow up. Sudah pasti gitu ya, ada perencanaan, persiapan, lakukan, habis itu baru follow up dari hasil aktivitas performnya. Nah, ini adalah items yang harus direncanakan. Pertama adalah ketika kita akan melakukan elicitation, harus tahu dulu tujuan elisitasi kita apaan gitu ya. Kita akan menggali apa nih gitu, requirement kayak apa gitu dan sebagainya. Kemudian buat strategi elicitation. Kemudian kita bikin perencanaan tekniknya. Betul-betul rencanakan secara matang. Baru setelah itu bikin jadwal dan kemudian kita estimasikan jadwal dan resources-nya, sumber dayanya gitu ya. Kita harus tahu kita bentuk tim harus berapa ya. Ketika misalkan skopnya besar ya berarti kan kita harus pandai-pandai gitu ya. Kemudian dokumen and sistem yang diperlukan untuk kita mendapatkan elisitasi secara independen. Ini penting. Jadi kadang sering dilupakan. Ketika elisitasi lupa nggak ada dokumennya. Atau mungkin ada sistem yang dibutuhkan untuk bisa mendokumentasikan proses elisitasi gitu ya. Kemudian expected product of elicitation effort. Nah, kita udah harus tahu produk yang diharapkan dari upaya elisitasi. Jadi kita udah tahu, oke ini udah mencapai milestone-nya gitu. Jadi kita udah harus tahu ketika elisitasi itu apa yang perlu kita dapatkan dari produk yang nanti akan kita bangun gitu ya. Kemudian kita lakukan juga elicitation risk.
resiko elisitasi ini perlu. Misalkan saya sudah jadwalkan hari ini ternyata orangnya sakit, mau interview gitu, user representatifnya sakit gitu. Nah, ini gimana nih? Atau misalkan malah tim elisitasinya sakit. Nah, itu kan kadang di luar dugaan. Atau misal tiba-tiba cuaca misal. Nah, contoh misalnya kayak sekarang pandemi. Waduh, tiba-tiba ada COVID, kita nggak bisa ketemu. Nah, kita udah harus mikirin apa elicitation risk yang harus kita lakukan. Oke, itu adalah bagian dari planning. Paham ya? Ada 6 item gitu ya. Habis itu masuk ke preparation. Jadi preparation aktivitasnya ada 5. Plan, session, scope, and agenda. Ya, kita rencanakan sesi untuk mendapatkan ruang lingkup dan kita agendakan. Habis itu kita siapkan resources-nya, gitu ya, sumber dayanya. Sumber dayanya kita siapkan, tim elisitasinya, kita juga udah pastikan user representatifnya oke, udah kita sediakan. Kemudian learn about the stakeholder. Kita pelajari kayak apa sih stakeholder kita, pemangku kepentingannya. Tadi ya ada user class-nya kayak gimana, kita udah harus tahu. Kemudian kita prepare question-nya, pertanyaannya kayak apa gitu ya. Ketika tadi mau interview gitu, kalaupun observasi apa yang nanti perlu kita observasi. Kemudian prepare strawman models-nya. Baru kita modelkan bagaimana gitu ya alurnya gitu ya. Oke, setelah itu baru perform ya. Kalau udah oke, masuk perform. Nah, performnya gimana? Mulai dengan educate si stakeholder-nya. Kita kasih edukasi lah, kita edukasi stakeholder ini tuh ngapain sih, elicitation tuh ngapain, nanti kita akan ngapain. Dia harus dikasih tahu, dia berhak untuk tahu. Siapa tahu nanti ada, oh saya tidak mau gitu ya, misalnya saya sibuk banget, saya nggak ini gitu. Nah ini kita harus tahu, jadi kita juga tidak boleh memaksa. Kemudian take good notes gitu. Ya, kemudian ya pastikan kita punya catatan yang baik gitu ya ke dalam setiap ketika kita masuk ke dalam setiap proses elisitasi. Habis itu exploit the physical and digital space. Ya, kita eksploitasi secara fisik dan mungkin secara digital daripada si lingkungan tersebut gitu ya. Oke, next maksud saya setelah selesai kita langsung masuk ke dalam follow up gitu ya. Jadi kalau udah selesai perform baru kita follow up. Nah, dari hasil itu kita organizing and sharing the notes. Ya, sharing catatan-catatan yang kita dapatkan. Kita buka dokumen isunya apa aja yang kita hasilkan dari sana. Karena dari situlah pada akhirnya kita mendapatkan output dari proses elisitasinya. Jadi kita akan mendapatkan sekumpulan dokumen requirement gitu ya. Kurang lebihnya adalah seperti itu. Yang untuk siap nanti bisa apa perlu kita lengkapi atau enggak, kita verifikasi, validasi. Ketika sudah valid, itu yang nanti siap akan kita berikan kepada tim software development gitu ya, tim pengembang aplikasinya gitu. Kita mulai kasih ke bagian pengembang aplikasi. Nanti programmer dan yang lainnya sudah bisa baca itu dan next untuk bisa masuk dalam proses development ya, pembangunan si softwarenya. Nah, ini catatan ketika kita melakukan elisitasi. Pertama adalah balance gitu ya. Kita harus balance dalam merepresentasikan si stakeholder-nya ya. Kemudian kita coba define scope appropriately. Jadi kita betul-betul harus bisa mendefinisikan si scope-nya dengan baik. Kemudian hindari the requirements versus design argument. Ya, kita hindari avoid the requirement versus design argument. Ya, jadi kita harus menghindar karena ada hal yang perlu kita hindari antara si requirement dengan argumen desainnya. Nah, ini yang harus kita coba hindari. Jadi kita pastikan semua adalah berangkat dari kebutuhan si penggunanya. Ya, jadi jangan juga kita mendrive sesuai dengan apa keinginan kita. Dan hati-hati ketika kita melakukan asumsi dari hasil kita melakukan elisitasi. Jadi jangan mengambil bukan asumsi si penggunanya, malah kita punya pemahaman asumsi yang kita hanya pikirkan sendiri. Nah, ini yang bahaya. Nah, terakhir adalah research within reason. Jangan Anda melakukan penelitian tanpa suatu alasan, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi harus ada reason-nya. Kita lakukan ini tuh reason-nya apa gitu. Jadi harus bisa menjelaskan kenapa teknik ini dibuat gitu. Kenapa kita harus menambahkan support teknik dan sebagainya, itu harus ada alasan semuanya. Ya. Oke, itulah yang terjadi di dalam requirement elicitation. Kurang lebihnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan. Saya Bu izin bertanya. Silahkan. Tadi kan Bu ada banyak teknik, ada banyak teknik gitu Bu. Nah, apakah efektif misalkan hanya menggunakan satu teknik? Oke, tadi kan saya sudah bilang ya, atau tadi saya sudah menjelaskan ada teknik-teknik yang memang nih, yang tadi dibilang ya,
ini ada hasil suatu studi yang menjelaskan ada teknik-teknik rekomendasi yang bisa digunakan ketika Anda akan menggali. Pertama adalah ketika tipe requirement must have, dia bilang, kamu boleh pakai observation, gitu. Atau kamu boleh pakai dokumen centric, tergantung mana yang mau dipilih. Ini hasil riset yang menyatakan kalau dengan observasi, ya tadi karena dia must have. Nah, khawatirnya tadi, kalau kita tidak menggunakan teknik observation, hanya survei misalkan, takutnya ada task yang harusnya ada, tidak bisa disampaikan karena dia tidak sadari. Jadi si user representatifnya itu waktu mau nanya, dia tidak menyadari bahwa itu ada part of yang harus dia sampaikan. Nah, takutnya ada yang terlewat gitu. Jadi, ya silahkan gitu. Kalau Anda menganggap satu teknik ini sudah cukup gitu, yang nggak ada masalah gitu. Nah, itu semua nanti hasilnya bisa kita ketahui setelah kita mendapatkan follow up. Gitu. Paham? Baik, Bu. Paham, Bu. Oke, ada lagi? Bu, izin bertanya. Ya. Untuk yang tugas itu jadi kerjain semua requirement-nya atau dibikin sebuah produk gitu, Bu? Untuk tugasnya itu kita nyelesain semua requirement-nya atau sampai Anda bisa mendefinisikan requirement. Jadi sebuah tahapan nanti hasil requirement-nya seperti apa. Nanti saya akan kasih gambaran. Ada lagi? Silakan kalau ada lagi. Ya, saya pikir paham ya. Oke, kalau paham, nanti saya akan kasih format proposalnya seperti apa. Kemudian kuisnya silahkan dikerjakan gitu ya. Kuisnya silahkan dikerjakan. Tadi saya sudah kasih linknya mulai jam 9 dan ditutup jam 9.15. Linknya sudah ada di MS Team. Baik, mungkin saya sudahi perkuliahannya. Kalau memang tidak ada lagi yang ditanyakan, kita ketemu minggu depan ya. Sekali lagi mohon dipikirkan masalah pertemuan kita untuk yang tanggal 2 ya, kan tanggal 2 itu kan tanggal merah dan itu akhir pertemuan. Jadi tolong dicari penggantinya, cari beberapa alternatif supaya nanti saya bisa memilih mana yang saya juga bisa menyediakan waktu untuk mengganti perkuliahan. Oke, ingatkan saya ya link kelompoknya supaya saya bisa langsung bikin channelnya. Oke, baik, kalau begitu saya tutup pertemuan kuliah hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, sehat selalu, sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Barokat. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.